Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yetasya Azahra dari program studi Agribisnis Pangan. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema menetapkan rencana agribisnis dan mengelola sistem produksi tanaman kedelai. Pengertian kedelai. Kedelai merupakan salah satu tanaman anggota kacang-kacangan yang memiliki kandungan protein nabati yang paling tinggi. Diketahui bahwa kedelai utuh mengandung 35-40% protein paling tinggi dari segala jenis kacang-kacangan. Jika ditinjau dari segi protein, kedelai yang paling baik mutu gizinya, yaitu hampir setara dengan protein pada daging. Protein kedelai merupakan satu-satunya dari jenis kacang yang mempunyai susunan asam amino esensial yang paling lengkap. Banyak olahan yang berbahan baku dari kedelai, yaitu adalah tempe, tahu, oncom, kecap, tauco, dan lain-lain. Adapun keenam syarat tumbuh kedelai, yakni iklim, ketinggian tempat, curah hujan, temperatur, intensitas matahari, dan tanah. Kedelai juga dapat tumbuh baik di tempat yang berhawa panas. Lazimnya, kedelai ditanam pada musim kemarau, yakni setelah panen padi pada musim hujan. Karena pada saat itu kelembapan tanah masih bisa dipertahankan. Pembibitan. Pada tanah yang belum pernah ditanami kedelai, sebelum benih ditanam harus dicampur dengan legit. Berikut cara pemberian legit. Adapun teknik penanaman adalah pemilihan lahan tanam kedelai, penggemburan tanah, pembentukan bedengan tanam kedelai, pemupukan dasar tanaman kedelai, penanaman benih kedelai, pemeliharaan tanaman kedelai, pengairan, penyiangan, pemupukan susulan, penanggulangan hama tanaman kedelai, dan panen kedelai. Pemeliharaan. Dalam memelihara tanaman kedelai, petani harus memperhatikan beberapa bentuk pemeliharaan, yaitu penjarangan dan penyulaman. Kedelai mulai tumbuh kira-kira umur 5-6 hari. Dalam kenyataannya, tidak semua biji yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, sehingga akan terlihat tidak seragam. Untuk menjaga agar produksi tetap baik, benih kedelai yang tidak tumbuh sebaiknya segera diganti dengan biji-biji yang baru yang telah dicampur legin atau nitrogen. Hal ini perlu dilakukan apabila jumlah benih yang tidak tumbuh mencapai lebih dari 10%. Waktu penyulaman yang terbaik adalah sore hari. Yang kedua adalah penyiangan. Penyiangan dapat dilakukan dengan cara mengikis gulma yang tumbuh dengan tangan atau kuret. Apabila lahannya luas, dapat juga dengan menggunakan herbisida. Yang ketiga adalah pembubunan. Pembubunan dilakukan dengan hati-hati dan tidak terlalu dalam agar tidak merusak perakar tanaman. Luka pada akar akan menjadi tempat penyakit yang berbahaya. Yang keempat adalah pemupukan. Dosis pupuk yang digunakan sangat tergantung pada jenis lahan dan kondisi tanah. Pada tanah subur atau tanah bekas ditanami padi dengan dosis pupuk tinggi, pemupukan tidak diperlukan. Pada tanah yang kurang subur, pemupukan dapat menaikkan hasil. Dan yang terakhir adalah waktu penyemprotan pestisida. Penyemprotan pestisida dilakukan pada waktu yang berbeda-beda tergantung jenis hama dan pola penyerangannya. Metodologi penelitian, alat dan bahan. Bahan yang digunakan adalah benih kacang kedelai, insektisida, pupuk NPK, dan pupuk Ponska. Adapun alat-alatnya yakni sekop, garpu tanah, sarung tangan, cangkul, watering can atau pot, selang dan sudut tangan, serta alat pemotong rumput. Untuk menginventaris sumber daya yang dibutuhkan, kita harus mengetahui jumlah populasi tanaman per baris, jumlah baris, jumlah benih, dan jumlah tenaga kerja. Untuk mengetahui jumlah populasi tanaman per baris,
Kita dapat mencari dengan rumus luas lahan per jarak tanam dikali jumlah tanam per lubang. Untuk mengetahui jumlah baris, rumus yang digunakan adalah luas lahan dibagi panjang ditambah jarak dikali lebar ditambah jarak. Sedangkan untuk jumlah benih, yaitu tanaman dalam satu baris. Untuk jumlah tenaga kerja dapat dicari dengan standar waktu dikali output per waktu kerja. Menghitung keuntungan, revenue cost ratio, dan benefit cost ratio. Dalam penerapannya, sebuah proyek atau kegiatan bisa dikatakan layak untuk dijalankan apabila diperoleh jumlah lebih dari satu, itu dikatakan layak, kemudian satu itu impas, dan kurang dari satu dikatakan tidak layak. Di sini kita akan menginventari sumber daya yang dibutuhkan, komoditas tanaman kedelai. Luas lahan yang kita gunakan adalah 10 hektar, kemudian kita menggunakan ukuran bedengan 1 x 50 meter, jarak antar bedeng adalah 50 cm, dan kita memilih jarak tanam yang digunakan adalah 50 cm dikali 40 cm. Untuk jumlah populasi tanaman perbedengan, kita dapat menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu luas lahan per jarak tanam dikali jumlah tanam per lubang. Jadi, luas tanam itu 10 hektar, 10 per 0,2 dikali satu tanaman, sama dengan 50 tanaman per baris. Untuk jumlah baris, kita menggunakan rumus luas lahan per panjang ditambah jarak dikali lebar ditambah jarak, yaitu didapat 100.000 meter persegi dibagi 50 meter ditambah 0,5 meter dikali 10 ditambah 0,5 meter, yaitu didapat 189 baris per hektar. Untuk mencari jumlah baris kedelai, kita menggunakan jumlah tanaman dalam satu baris dikali jumlah baris. Sebelumnya kita sudah mencari jumlah tanaman dalam satu baris beserta jumlah baris. Jadi tinggal masukkan saja nilainya, yaitu 50 tanaman per baris dikali 189 baris per hektar, dan didapat hasilnya 9.450 tanaman per hektar. Jadi benih kedelai yang dibutuhkan untuk 1 hektar sebanyak 9.450 benih. Dalam 1 kilogram benih berisi 200 benih. Sedangkan untuk 1 kg benih itu seharga 20.000. Karena kita menggunakan lahan seluas 10 hektar, maka benih yang digunakan sebanyak 94.500. Sedangkan untuk harga benih adalah 10 juta rupiah. Kemudian untuk menghitung jumlah tenaga kerja, diketahui standar waktu itu adalah 10 menit, kemudian waktu kerjanya 360 menit, target output yang dihasilkan itu 189 jumlah baris yang tadi. Kemudian untuk menghitung tenaga kerja, kita gunakan rumus tenaga kerja standar waktu dikali output per waktu kerja. Didapat 5 per hektar. Jadi untuk upah satu orang itu 75.000, karena kita membutuhkan 5 orang, jadi kita kalikan 5 kali 75.000 yang dapat dihasilkan 375.000 per hari, itu per 1 hektar. Kemudian untuk kegiatan yang dilakukan, mengolah lahan 10 kali, menanam benih 10 kali, pemupukan 10 kali,
pemeliharaan tanaman 10 kali dan setelah itu adalah panen. Maka kita menjumlahkan pengeluaran untuk tenaga kerja itu dengan cara 375.000 dikali 41 kegiatan sama dengan 15.375.000 untuk 10 hektar. Jadi untuk jumlah pupuk yang dibutuhkan, pertama kita membutuhkan pupuk NPK untuk 500 kg per hektar. Kemudian pupuk NPK 1 kg itu seharga Rp5.000. Jadi kita menggunakan 10 hektar itu pupuk NPK sebesar Rp25 juta. Kemudian kita menggunakan pupuk Ponska 500 kg per hektar. Untuk harga pupuk Ponska 1 kg adalah Rp8.500. Jadi untuk harga pupuk Ponska 10 hektar itu kita harus mengeluarkan Rp42.500.000. Karena tanaman kedelai melakukan 1 kali pemupukan, maka kita tinggal menjumlahkan pupuk NPK dan pupuk Ponska tersebut. Rp25 juta ditambah Rp42.500.000 dihasilkan Rp67.500.000 per 10 hektar. Di samping ini merupakan tabel yang berisi jumlah inventaris tanaman kedelai. Jadi jika ditotal sejumlah Rp94.975.000 yang harus dikeluarkan. Lalu untuk menghitung keuntungan revenue cost ratio dan benefit cost ratio, kita menghitung biaya dan penerimaan usaha. Karena tadi kita sebelumnya sudah menghitung jumlah biaya usaha yang harus dikeluarkan itu adalah Rp94.975.000. Kemudian di sini ada penerimaan usaha 94.500 tanaman. Itu satu tanaman menghasilkan kedelai 0,3 kg. Lalu kita kalikan saja 94.500 tanaman dikali 0,3 kg dan menghasilkan 28,350 kg. Harga kedelai per kilogram itu seharga Rp12.000. Kemudian kita kalikan tadi 28,350 kg dikali 12.000. Dihasilkan Rp340.200.000 dikurang Rp94.975.000 sama dengan Rp245.225.000. Di sini kita akan menghitung keuntungan revenue cost ratio dan benefit cost ratio. Jadi yang pertama itu kita akan menghitung revenue cost ratio. Jadi revenue cost ratio adalah jumlah rasio yang dipakai guna melihat keuntungan relatif yang diperoleh oleh suatu usaha atau proyek. Jadi tadi kan kita sudah menghitung biaya penerimaan dan total biayanya sudah ada. Jadi penerimaan itu Rp340.200.000 dibagi Rp94.975.000 itu sama dengan 3,23. Kan rasio revenue cost ratio itu jika lebih dari 1 maka usaha dapat dikatakan layak. Karena hasil dari revenue cost ratio tanaman kedelai ini sebanyak 3,23, maka usaha tanaman kedelai ini dikatakan layak. Kemudian untuk benefit cost ratio adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan dalam suatu usaha atau proyek. Tadi kita sudah mencari laba atau keuntungan dari benefit cost ratio. Adalah keuntungan dibagi total biaya. Jadi Rp245.225.000 dibagi Rp94.975.000 menghasilkan
58. Berarti benefit cost ratio 2,58 lebih dari 1, maka usaha ini dapat dikatakan layak. Oke, demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan pada hasil presentasi saya, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.